Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yaqabi majidah wa yudahi karamah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukarram wal muhtaram, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan di rumahnya Allah. Kita dikumpulkan dalam satu majelis yang mana insya Allah di dalam majelis ini akan dibuka daripada sebagian syariat-syariat yang telah diperintahkan dan juga sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW, yang mana mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini mendapatkan ridhonya dan juga mendapatkan rahmat dan maghfirahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ihwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah setelah kita mengetahui pada malam Minggu yang sudah lewat dibuka tentang bagaimana tata cara tidurnya Rasulullah SAW. InsyaAllah dalam kesempatan yang berbahagia ini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad akan sedikit membuka daripada kaifiyah ataupun sunnah Nabi Rasulullah SAW tentang bagaimana cara makan beliau. Yang pertama, beliau di sini menyatakan wazdahid alla tudhila batnaka ila halalan fa inna man akalal halal arba'ina yawman istanaru qalbuh wa jarud minhu yanabiul hikmah ala lisanih wa akramahullah bil juhdi fid dunya wa sabat sariratuhu wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih wa man akalal haram wa subhat kana ala doddi min dalika kulli. Pertama-tama beliau membuka kepada kita wazdahid alla tudhila batnaka ila halalan, dan bersungguh-sungguhlah Anda jangan sekali-kali memasukkan makanan ataupun minuman ke dalam perut kecuali halalan, kecuali makanan ataupun minuman yang halal. Karena halal di sini akan merupakan sumber daripada benar atau tidaknya ibadah kita, dan akan menjadikan diterima ataupun tidak diterimanya ibadah kita. Jadi hati-hati kita dengan makanan ataupun minuman, jangan sekali-kali memasukkan apapun ke perut kita kecuali dalam keadaan halal. Ihwatul iman, perlu kita ketahui ada hadis Nabi Rasulullah SAW. Beliau menyatakan man akalal halal ta'at jawarihu sa'an aba. Barang siapa yang memakan atau meminum yang halal, itu ta'at jawarihu, jadi anggota badannya dianggap ta'at. Sa'an aba, apa dia menghendaki ta'at ataupun tidak, dikarenakan kebaikan ataupun makanan minuman yang masuk kepada perut kita halal, itu dianggap jiwa raga kita ta'at, walaupun berkehendak kita tidak ta'at. Ini Masya Allah kebaikannya. Tapi sebaliknya dari itu, kata Nabi Rasulullah SAW, waman akalal haram,
barang siapa yang memakan barang haram, baik makanan ataupun minuman, itu sampai Nabi mengatakan asot jawarihuhu sa'an aba. Jadi jiwa raganya dianggap maksiat, jiwa raganya dianggap durhaka, walaupun tidak berkehendak untuk berbuat durhaka kepada Allah. Tapi apabila makanannya atau minumannya yang masuk pada diri kita atau pada perut kita itu yang merupakan haram, ini naudzubillah summa naudzubillah. Walaupun kita tidak berkehendak maksiat durhaka kepada Allah, tapi yang masuk barang haram itu jiwa raga kita, badan kita dianggap asot, dianggap maksiat, dianggap durhaka. Ya. Maka hati-hati untuk makan ataupun minum, baik untuk pribadi, begitu juga untuk keluarga, anak ataupun siapapun juga, ya, yang menjadikan tanggung jawab kita. Karena apabila kita memasukkan barang yang haram, ini sama dengan kita membuka peluang untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dipasti oleh Nabi Rasulullah SAW, sampai-sampai Pak, yang ditakutkan untuk kita memakan makanan haram yang kita tidak tahu. Nabi menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Damun walahmun nabata bisuhtin, tidak akan masuk surga sama sekali yang mana darah dan daging dibesarkan dengan barang yang haram. Ini sangat-sangat takut buat kita. Kita takut kita makan ataupun minum menjadi darah atau menjadi daging. Sedangkan Nabi mengancam tidak akan masuk surga yang mana darah ataupun daging yang nempel di diri kita itu terbuat dari barang haram. Naudzubillah. Jadi sama sekali kalau kita memakan barang haram atau minum barang haram, itu sama membuka dengan kita ingin masuk neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Ini apa yang berat bagi kita. Terus bagaimana kalau kita misalkan kita tidak tahu, kadang-kadang kita makan di tempat makan ataupun minum di tempat minum, kita tidak tahu itu. Ya mungkin kalau secara fikih, ilmu fikih, kita bisa melihat pahkum bidawahir, hukuman secara dohir. Cuman kadang-kadang kita untuk zaman sekarang itu harus banyak takut, Pak. Makanya para ulama-ulama dulu itu sangat waro, sangat afik. Sampai-sampai dulu saya punya guru, Pak, punya guru itu makannya cukup di kebunnya, Pak. Beliau makan berasnya cukup di sawahnya, Pak. Maksudnya hasil sawahnya, hasil kebunnya dari situ saja untuk makan dan minum. Saking takut menghadapi makanan-makanan untuk zaman sekarang. Ya. Karena terkadang juga dikira kita ini makanan baik ataupun bagus, taunya naudzubillah summa naudzubillah. Ya. Yang terutama sekali ditakutkan barangnya barang haram. Terus bagaimana kalau misalkan kita makan di tempat makan atau minum tempat minum agar supaya betul-betul terjaga atau betul-betul bersih daripada yang sifat-sifatnya haram. Ini sedikit Pak ada faidah. Apabila kita betul masuk ke rumah makan, kita baca bismillah ataupun kita ta'awudlah, a'udzubillah samil alim minasyaitonir rajim. Ketika kita disodorin makanan, Pak, atau kita pesan makanan, ya, ini sebenarnya kalau hati yang bersih, kita diberi isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini. Terkadang ada keraguan. Ya kalau yakin juga itu isyarah dari Allah. Tapi kalau ragu, ini kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da ma yuribuka ila ma ila la yuribuka. Apabila kita mau makan atau mau minum tiba-tiba ada keraguan dalam hati ini. Ragu nih. Ini kata Nabi, tidak, tinggalkan. Tinggalkan apa-apa yang sifatnya meragukan. Ilama la yuribuka. Silakan kalau memang tidak ada sama sekali dalam hati, tidak ada meragukan ataupun yakin, silakan makan. Tapi kalau ada keraguan dalam hati, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berarti di makanan ini ataupun di minuman ini ada apa-apanya kayak tadi. Ya. Makanya sedikit sebagian guru memberi doa apabila kita menginginkan kita sampai tidak teracuni, kita sampai
Jangan sampai barang-barang haram masuk. Itu ada doa yang terkadang suka dipakai muqaddimah saya ketika upami ceramah di mana ataupun di mana. Ada bacaan Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini dalam satu keterangan, dalam satu kitab, malah ada ijazah dari sebagian guru. Barang siapa yang membaca itu ketika mau makan ataupun minum, misalkan ini makanannya ada racunnya, insya Allah tidak akan apa-apa. Racunnya tidak akan memadaratkan atau mencelakakan. Kan kita tidak tahu ya, kita makan atau minum di mana. Ini penting, sangat penting sekali. Jadi ketika mau makan, ketika mau minum, kita baca itu. Bismillahi khairil asma, Bismillahi rabbil ardi was sama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ada sebagian sahabat yang diracuni. Beliau selalu membaca itu, Ini aneh, orang yang meracunnya kaget. Kok kenapa ini orang tidak apa-apa? Ini Masya Allah dengan bacaan itu, yang mana Nabi telah menyatakan barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, itu apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi tidak akan bisa mencelakakan. Ini buat kita penting, Pak. Ya terutama kita takut jangan-jangan badan kita gede ini tercampuri dengan barang haram. Ini kan takut. Sedangkan kata Nabi Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga orang yang badannya, dagingnya ataupun darahnya itu dibuat atau bisa daripada barang-barang haram. Ini ngeri, Pak. Ini ngeri buat kita. Tidak akan masuk surga, karena orang yang masuk surga itu betul-betul bersih badannya, betul-betul badannya bersih. Makanya dari itu kita perlu menjaga, perlu keafikan. Kalau dalam bahasa agama perlu waro, ya, waro afik. Jangan kita ini makanan, kita tidak tahu yang memberinya siapa, atau ini disikat disayutin. Itu hati-hati, Pak. Karena kalau kita tidak bisa menjaga, ya, kan agama ini isinya menjaga, ataupun agama ini isinya kebersihan, ataupun agama ini isinya nasihat. Ya, kalau sama sekali kita tidak bisa menjaga, terus untuk apa kita beragama? Kalau kita tidak bisa menjaga daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ihwatul iman ini sangat-sangat perlu buat kita, karena ini untuk kelulusan daripada diterimanya ibadah kita. Hati-hati dengan makanan. Jadi kata tadi, wazdahid alla tudhila batnaka ila halalan. Ketika seseorang makan atau minum, betul-betul makanannya halal, betul-betul minumannya halal, sampai-sampai dicontohkan arba'ina yauman, 40 hari. Jangankan setahun, jangankan seumur hidup kita makanan yang halal itu, Masya Allah. Ini di sini dikatakan faidahnya 40 hari aja kita betul-betul memperhatikan makanan yang halal selama 40 hari, arba'ina yauman. Itu kata beliau di sini, istanaru qalbuhu wa jarad minhu yanabiul hikmah ala lisani. Itu dengan memakan makanan yang halal selama 40 hari, itu istanaru qalbuhu, itu hatinya akan terang. Hatinya akan terang, wa jarad minhu yanabiul hikmah, dan akan berjalan daripada hati yang terang ini yanabiul hikmah, daripada sumber-sumber hikmah, sumber-sumber kebaikan, omongan-omongannya penuh bermanfaat atau berfaedah ala lisanhi, daripada lisannya. Kita kadang-kadang kalau mendengar ada seseorang bercerita atau mengatakan sesuatu, kadang-kadang ada sebagian yang seolah-olah omongannya itu betul-betul menusuk, betul-betul ke dalam hati ini masuk gitu. Ini bisa saja itu omongannya, kata tadi, daripada hasil kebersihan hatinya, kebersihan badannya, dengan cara tadi memakan makanan yang halal selama 40 hari. Terus bagaimana kalau misalkan kita terus dijaga setiap hari? Oh, itu Masya Allah, itu betul-betul omongannya akan menjadikan hikmah kepada siapapun orang yang mendengarnya. Ya. Ini sangat-sangat perlu. Ya.
Iya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kalau itu sudah terjadi, bagaimana bertobatnya? Karena masa-masa itu adalah masa-masa yang sudah lama. Contohnya begini, waktu pulang sekolah, lihat Manggaran, kita curi itu Manggaran. Karena dalamnya kita mangga mencuri itu lebih enak daripada curi. Itu pertama. Karena dibarengi Cara membersihkan ya. Saya bekerja di perusahaan kurir. Hampir tidak pernah saya menemukan satu perusahaan pun yang tidak melakukan manajemen keuangan. Artinya, misalnya ada saldo hari itu di perusahaan. Kemudian saldo ini nggak bisa dibiarkan mengendap itu saja. Langsung di salah satu mekanisme finansial itu namanya DOC, dokumen on call, atau deposito on call. Nah, satu hari itu sudah menghasilkan. Tidak pernah saya menemukan satu perusahaan pun yang tidak melakukan manajemen keuangan seperti itu. Sementara manajemen keuangan seperti itu menurut pandangan saya atau sepengetahuan saya itu lebih kepada riba. Sementara saya digaji bertahun-tahun, 32 tahun itu seperti itu. Nah, bagaimana posisi saya? Terima kasih. Nih, baik sekali apa ya. Pertama, memang kita betul-betul harus tahu, karena yang sifatnya haram ini ada haram zatnya, ada haram barangnya, makanan atau minumannya, ada juga haram pekerjaannya. Misalkan makanannya halal, tapi kalau caranya cara haram, cara yang diharamkan itu pasti akan menjadi haram. Nah, ini baik sekali. Yang jelas kita akan tahu antara haram dan tidaknya. Yang mana kalau kita tidak tahu, itu ada menurut ilmu fikih, Pak. Ini di sini fikih harus betul-betul ilmu fikih ini. Karena banyak sekali cara muamalah kita, itu namanya muamalah perusahaan ataupun muamalah kita yang tidak tahu caranya. Bagaimana muamalah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang mungkin sudah menjadi galib ya. Sudah menjadi galib lah. Apapun semuanya perusahaan-perusahaan selalu mendampingi bank ya. Sehingga kita tahu di bank ini ada bunga kan, ada bunga. Nah, kita mungkin digaji uangnya dari bank ataupun secara langsung dari perusahaan, tapi yang jelas pasti kan uangnya melalui bank, ada bunganya ini. Ini begini Pak, kalau kita lihat fikih Pak. Jadi pertama, kita asal jangan niatan sama sekali untuk pekerjaan kita, mendapatkan rezeki kita dengan cara memakai jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang keduanya, ini makanya sangat-sangat perlu sekali. Apabila kita misalkan mendapat bunga dari bank, contoh kita mendapat bunga. Ini kalau yang namanya bunga bank, maaf, ini diusahakan jangan kemakan Pak. Tapi bunga bank tetap bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat, misalkan untuk membuat jalan atau untuk membuat hamam WC, ya, bisa bermanfaat juga. Ataupun dalam satu keterangan kita pisahkan aja, walaupun kita tidak tahu mana ini bunganya, mana ini pokoknya yang halal yang haram, kita tidak tahu. Tapi kita punya perasaan, oh ini bunganya segini, sudah pisahkan aja bunganya. Yang diutamakan jangan sampai kemakan atau terbelikan baju untuk dipakai ibadah. Pertama itu ya. Terus yang kedua, kita dapat doa dari guru bagaimana cara membersihkan badan kita daripada makanan-makanan haram yang telah dimakan. Kata tadi mungkin kita nyolong jambu atau apa. Terus bagaimana kalau jadi daging sampai membesar? Ini mudah-mudahan bisa hafal. Nanti kalau tidak hafal bisa dicatat doanya. Ini doa dari seorang waliullah ya. Cara membersihkan
badan kita daripada barang-barang haram. Jadi ada doanya segini Pak, doanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh wa la yablagul wasifuna sifatah. Allahumma tahhir badani, Allahumma tahhir badani bima haramallahu alaih. Itu dibaca setiap habis sholat, mau subuh mau isya. Jadi pertama dibaca dulu subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh wa la yablagul wasifuna sifatah. Allahumma tahhir badani mimma haramallahu alaih. Ya Allah, bersihkanlah badanku ini daripada apa-apa yang Allah telah mengharamkan kepada. Ini ada sebagian doa daripada guru gitu. Di sini kita perlunya begitu. Cuman kata tadi kita bekerja di perusahaan nih, yang mungkin kita lihat ya perusahaan ini namanya sama bank kata tadi seperti ini seperti itu. Kita jangan keluar. Kalau memang kita harus kerja di situ nggak apa-apa. Nah ini di sini pentingnya Pak, pentingnya kita apabila misalnya mendapat gaji, disisihkan. Walaupun mungkin ada sebagian ini zakat ataupun bukan, tapi disisihkannya maksudnya dikeluarin. Paling tidak 2,5% lah, atau 2,5% ini mungkin kalau dari 1 juta berapa? Cuman 25 ribu gitu. Nah mudah-mudahan itu kalau memang jatuhnya kepada bunga, kalau misalnya tadi mudah-mudahan itu bunganya gitu. Jadi tetap kita harus ada waroknya, harus ada apiknya ya. Ini Pak, dulu ada saudara mungkin seperti ini juga, dulu kerja di satu perusahaan, malah ini saudara sampai kebingungan karena si perusahaan ini ketika mau ngambil orderan, ini yang punya orderan ini pertama dia akan memberikan orderan dari Jakarta misalnya ke Bandung, dia di Bandung minta tempat tidur di hotel. Keduanya si perusahaan ini minta harus ada yang menemenin di hotelnya. Maaf, mungkin ya tahulah, ngerti ya. Harusnya. Nah ini yang si perusahaan ini kebingungan bagaimana. Kita dikasih orderan, tapi mau tidak mau harus menyiapkan tidur, tempat tidur dan yang menemaninya, ya, yang menemani tidurnya. Sampai bingung dia gimana. Tapi kalau tidak diambil orderannya, ini orderan besar sekali, gitu, besar sekali. Sampai bingung. Sebagaimana caranya? Ya memang kalau kita secara dohiriyah, rezeki ini hakikatnya bukan daripada manusia, bukan. Hakikatnya dari Allah. Ya. Cuman maaf, kalau secara jelas kan dari situ kita mungkin ada rezeki yang halalnya, kan? Ada rezeki yang halal, yang betul-betul halalnya. Itu bisa ikhtiar Pak. Makanya kata tadi kita alhamdulillah kalau kita betul-betul menjaga hati, kita diberi firasat Pak. Ada kemangmangan, ada keraguan ketika kita mendapatkan. Kalau ragu kata Nabi, dah, tinggalkan. Ila malu ribuka, tinggalkan. Tapi kalau yakin, insya Allah bismillah. Itu dari Allah juga. Ya. Jadi sekali lagi kita misalkan bekerja di perusahaan seperti itu, ya kita tahu ini perusahaan misalkan dengan bank, dengan ini, ya nggak apa-apa kita. Karena memang kalau dalam fikih, kalau dalam fikih itu orang-orang yang punya perusahaan diperbolehkan bergabung dengan bank. Tapi dikhususkan misalkan bergabung dengan banknya itu memang untuk mengelola ekonomi. Ini ada sebagian ulama fikih seperti itu. Ya. Cuman kita sebagai pekerjanya ya tetap kita harus tahu mana yang haram, mana yang halal, dan tetap kita harus ada yang namanya warok atau keafikan. Kira-kira kita dapat ini, kita lebih baik dikeluarin nih 2,5%. Tapi kalau kita tahu, maaf saya lagi, kalau misalkan kita nabung di bank ya, nabung di bank ada pokoknya, ada bunganya. Nah kalau bisa bunganya jangan sampai kemakan aja itu. Tapi jangan tidak diambil.
Jangan, diambil aja. Daripada disimpan di bank, bunganya tidak diambil, mendingan bisa bermanfaat. Malah sebagian guru boleh begini mengatakan, kalau uang bunga diambil nih, kita tidak tahu mana yang pokok, mana yang bunga, mana yang haram, mana yang halalnya, ya pisahkan aja bunganya, pisahkan, terus kita sedekahkan kepada fakir miskin, itu aja, sedekahkan aja ke fakir miskin. Tapi jangan sekali-kali disedekahkan untuk masjid, Pak. Jangan. Ya. Jangan. Jadi sedekahkan fakir miskin. Bisa untuk masjid kalau kata tadi dipakai membuat WC atau membuat jalan, itu nggak apa-apa. Jadi dihinakan itu. Ya. Intinya jangan sampai dibawa untuk badan kita ataupun pakaian kita dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Ya. Ya. Memang apalagi kalau lihat zaman sekarang ya, udah hampir mukhalid, udah hampir campur lah, seolah-olah tidak ada sama sekali betul-betul barang yang halal, kecuali subhat mungkin ya. Kalau halal betul-betul halal, ini kalau ingin tahu mana benar makanan atau minuman yang halal, satu-satunya cuma air hujan. Air hujan juga tidak jatuh melalui dinding, nah, itu pasti halalnya. Tapi kalau melalui dinding sampai turun ini itu termasuk sama ulama diterangkan itu termasuk subhat. Ya kalau subhat masih mending lah. Tapi kalau yang jelas-jelas haram, kita tahu aja. Makanya di dalam fikih ada ilmu yang disebutnya pakum bidawahir, hukuman secara dohir. Jadi hukuman secara ini benar haram nggak? Ini caranya benar. Gitu. Tapi kalau samar, kita tidak tahu. Mungkin saja yang didapat oleh kita itu dipilih oleh Allah betul-betul yang halal, gitu. Tapi tetap dari situ kita membutuhkan keafikan, betul-betul kita membutuhkan keafikan. Jadi kata tadi, kalau kita menjaga itu Allah akan menjaga. Jadi ini hikmahnya, dimana apabila kita menjaga, Allah akan menjaga. Dengan cara apa? Kata tadi, diberi firasat, yaitu antara keyakinan dan keraguan. Ini sangat penting. Sangat penting. Ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, tiba-tiba ada keraguan, ragu sama sekali, tidak, tinggalkan. Cari yang menjadikan kita hati ini yakin. Karena yang namanya kebaikan itu pasti di dalam hati ada keyakinan. Di dalam hati ini tumaninah. Tapi yang namanya keburukan, yang sifatnya bohong ataupun yang sifatnya ada pertipuan atau makanan-makanan haram, itu ada raib. Jadi ada keraguan. Ini diberikan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan. Misalkan ini minuman. Ketika kita belum pegang, kita nggak tahu. Tapi masalah ketika kita memegangnya, mau minumnya, itu diberi isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin atau ragu? Kalau yakin minum. Tapi kalau tiba-tiba ragu, jangan. Kalau ragu misalkan, tinggalkan. Begitu kata Nabi. Da ma yuribuka ila ma ila yarubika. Itu. Tinggalkan apa-apa yang meragukan. Silahkan kalau tidak meragukan, silahkan. Ya. Ini alhamdulillah wa syukur Allah. Ada pertanyaan lagi mungkin? Iya Pak. Sekarang sebagian besar manusia khusus umat Islam Ya. berpendapat bahwa riba adalah haram. Ya. Orang bekerja di bank itu menjadinya dari riba, kalau tidak langsung itu dari riba. Tapi dia akan mengeluarkan tenaga untuk pendapat itu, mengeluarkan pikiran. Yang saya tanyakan, kenapa majelis ulama tidak mengeluarkan fatwa melarang orang bekerja di bank? Kata tadi Pak, dulu pernah ya majelis ulama mengeluarkan fatwa, dulu pernah. Sampai berbondong-bondong orang ambil dulu pernah. Ada sebagian majelis ulama. Tapi di dalam ilmu fikih tadi dikatakan Pak, ada sebagian ilmu fikih apabila memang kita membuka perusahaan yang memang butuh dengan bank, tapi ini betul-betul ingin mengelola ekonomi Pak. Ya. Itu sebagian ada yang membolehkan, tapi dengan cara kata tadi untuk mengelola ekonomi. Terus kalau kita misalkan kita bekerja dengan pikiran ataupun dengan tenaga, jangan melihat ke situ. Karena seorang pencuri juga pakai pikiran, pakai tenaga, Pak.
jangan menyandarkan ke sana. Karena seorang pencuri ataupun seorang yang jahat ataupun yang korupsi itu pakai itu pakai tenaga juga. Ya. Jadi di sana betul-betul harus tahu, kata tadi, kalau kata ilmu fikih ini jalannya haram ataupun tidak. Itu. Kalau memang jalannya tidak haram, silakan. Kalau memang sudah jalannya haram, ya ini kena had, kena hukum itu tadi. Ya. Makanya kata tadi ulama-ulama itu sangat-sangat apik di dalam perbuatannya, sangat-sangat apik ingin mendapatkan daripada. Ini dulu pernah sampai begini Pak. Dulu saya punya guru Pak. Guru saya ini bukan saja beliau ulama, tapi beliau pengusaha kain Pak. Pengusaha kain itu kain sampai kain digulung banyak sekali di gudang-gudang itu. Yang jualannya santri Pak. Yang jualannya santri. Ini guru selalu apabila santri mau jualan, mau bawa kain ke pasar tuh, beliau selalu hati-hati. Kalau ada barang cacat, misalkan ada barang yang BS, itu beliau selalu apabila mau dijual, ini si pembeli harus tahu bahwa ini BS. Jadi harga BS dengan harga yang bagus beda. Jadi yang BS harus betul-betul tahu si pembeli ini bahwa ini BS. Satu waktu Pak, saking mungkin pas jualannya rame, ini si santri lupa dengan amanat gurunya yang tadi. Jadi yang bagusnya dan yang BS-nya itu terjual sama Pak. Terjual sama. Akhirnya sampai terjual lah. Ketika si santrinya pulang, itu pertama ditanyakan sama gurunya tentang masalah BS itu. Bagaimana barang BS? Bukan masalah penjualan. Ketika si santri mengatakan, "Mama, aduh saya lupa. Barang BS ini disamakan dengan harga yang bagus." Itu saking afiknya, saking waroknya. Itu uang yang sekarang dibawa oleh kamu, bawa semuanya. Dan kamu jangan berharap bisa dagang lagi dengan saya. Itu saking afiknya, saking ketakutannya. Itu dengan cara seperti itu. Nah kita kadang-kadang jualan sekarang, masya Allah, ya, yang cacatnya ataupun yang rusaknya ditutup-tutup. Ingin laku kan? Ingin laku ini. Ini kan sudah pasad, ini sudah rusak Pak. Di dalam muamalah itu, ya, sudah rusak. Kita jangan mengira dengan ketidakjujuran kita akan kaya. Ini naudzubillah. Tidak Pak, sebenarnya. Malah akan semakin jauh apabila kita hasilnya termakan oleh badan kita, oleh keluarga kita. Bohong kalau misalkan anak kita bisa jadi soleh Pak. Kita mendidik bagaimana, tapi yang dikasih makan anak-anak kita misalkan dari barang yang haram, itu ba'id jauh Pak. Bisa menjadi anak yang soleh. Kita memberi makanannya dengan cara, walaupun barangnya haram, tapi cara mengambilnya, cara berdagangnya, cara muamalahnya tidak benar. Itu pasad rusak. Nah ini masya Allah. Ini yang ngeri. Makanya di sini sangat-sangat perlu sekali betul-betul dijaga agar supaya jangan ada makanan ataupun minuman yang masuk ke perut kita kecuali itu yang halal. Kecuali yang halal. Ya. Nah, mudah-mudahan seperti yang tadi dikatakan, juga saya sebagian guru membuka cara itu. Ya. Kalau boleh doanya nanti, Ustaz boleh nanti. Ya. Cuman dibalik itu kita harus ada penjagaan. Tapi kata tadi jangan, wah ini perusahaan gini-gini, keluar saya takut. Itu jangan pakum bidawahir, karena di situ itu ada yang haram, ada yang halalnya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang diterima kita yang halal. Karena kecuali maaf, kalau memakan perusahaannya betul-betul di bidang yang memang tidak bolehkan oleh agama. Ya, itu jelas haram. Misalkan kita nih pakai pikiran juga nih, kita pakai tenaga, jualannya jualan narkoba misalkan. Ini jangankan di agama, di negara juga tidak boleh. Sama, pakai tenaga, pakai pikiran juga. Kalau jelas-jelas seperti itu ya tinggalkan. Kalau jelas itu secara hukum. Tapi kalau seperti di perusahaan tadi kan, itu kan masih samar. Masih samar. Satu contoh Pak, begini. Kita diundang sama seseorang yang kita jelas tahu persis pekerjaannya. Ya. Tidak keluar daripada barang haram misalkan pekerjaannya, kita persis.
Ya kita takut juga. Kecuali kalau ada sebagian daripada kasab orang yang mengundang ini ada yang halalnya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kalau misalnya kita makan di situ, ya, makanya dalam agama ada ikhtiar. Ikhtiar ini memilih. Kita minta dengan ikhtiar mendoa kepada Allah mudah-mudahan yang kita makan, yang kita minum dari mereka yang mengundang kita daripada barang-barang yang halal. Ya. Alhasil secara langsungnya, secara gamblangnya, fahkum bidawahir itu aja. Hukuman secara dohir. Ya. Kalau masih samar nggak apa-apa. Bismillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Tapi kalau jelas, ya jelas daripada penjualan barang haram ataupun jelas caranya haram ataupun zatnya haram, ya itu nggak boleh. Kalau kita memaksakan diri ya kena gitu. Ya. Innauzubillah sama billah. Udah Isya belum? Ya. Ya alhamdulillah. Mungkin nanti pada Isya diterusin ya. Masih panjang Pak nanti. Insya Allah mungkin nanti kita sediakan waktu untuk apa? Tanda jawabnya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadikan betul-betul ilmu yang bermanfaat buat kita. Karena ini betul-betul sangat perlu. Tadi kita takut apabila ada makanan minuman yang menjadi daging darah, ini tidak akan masuk surga. Nabi mengancam seperti itu. Naudzubillah semua naudzubillah. Insyaallah sekali lagi mungkin untuk pengajian nanti diteruskan setelah Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hatul iman. Kita kembali ke pengajian, alhamdulillah. Jadi kembali kepada tadi tentang masalah perbankan ya. Kita tahu kan di Indonesia ini bukan keseluruhan agama Islam. Ini kan kita ada agama macam-macam lah. Yang mungkin terkhususkan buat kita orang-orang Islam, kita mengenal riba. Tapi mungkin buat mereka kan tidak mengenal riba. Kalau bisa, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita mau mempergunakan bank, kan ada bank syariat ya. Bank yang sifatnya diatur dengan cara syariat agama Islam ya. Dan kalau seperti tadi kita bekerja di perusahaan yang mungkin itu sudah pasti berhubungan sama bank, itu termasuknya samar, seolah-olah samar ya. Mudah-mudahan kita yang datangnya kepada kita yang halal-halal ya. Tapi apabila kita betul-betul tahu ada bunganya, ini bunganya ya kita pisah bunganya. Ini jalannya kata ulama-ulama. Jangan disimpan di bank, jangan diambil bunganya, ambil saja, dimanfaatkan. Tapi satu, hati-hati jangan untuk makan, jangan. Kalau bunga jangan untuk makan, jangan untuk diberikan baju untuk ibadah, untuk ini jangan. Kan masih banyak kegunaan buat jalan, buat membuat hamam, itu terhinakan atau dihinakan. Ataupun ada tadi ada sebagian ulama memperbolehkan dikasihkan kepada fakir miskin. Tapi jangan bilang ini uang riba nih ngasih, jangan. Ya pokoknya dikasihkan aja. Kalau memang kita harus tetap memakai bank, ya kalau untuk kita punya perusahaan boleh ada sebagian ulama fikih untuk memutar daripada perjalanan perekonomian ataupun perusahaan. Itu ada sebagian ulama. Beda lagi mungkin dengan ulama-ulama tasawuf ya. Kalau ulama-ulama tasawuf sangat waro, sangat apik. Ya mungkin itu. Dan kalau jelas riba itu ada hadisnya jelas kan? Nabi yang mengatakan jangankan memakannya kan, yang nulisnya, yang menyaksikannya, yang ini, yang itu dia sama, itu kata Nabi Rasulullah SAW. Maka dari itu kita penjagaan lah, hati-hatilah. Yang paling ditakutkan sekali kata tadi, jangan sampai masuk barang-barang haram ke dalam perut kita. Yang ditakutkan jadi daging, yang ditakutkan jadi darah. Itu Nabi telah menyatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga damun walahmun nabata bisuhtin. Darah dan daging yang dibesarkan daripada barang haram tidak akan masuk surga. Itu naudzubillah. Ini yang berat buat kita. Makanya kalau perlu nanti ada doa tadi yang sudah diajarkan, kalau perlu nih bisa dicatat. Ini doa akan bisa mengeluarkan daripada perkara-perkara yang haram di dalam diri kita.
Itu insya Allah doa dari sebagian guru, dari sebagian daripada aulia-aulinya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Tapi jangan kaget kalau misalkan kita gemuk nih Pak, kita gemuk, tiba-tiba dengan terus berdawam doa itu kita misalkan jadi mengecil badan kita. Ya mudah-mudahan itu gemuknya itu ditakutkan dengan daging ataupun darah yang haram ini terbuang gitu, terbuang. Ya. Ini Masya Allah ada sedikit doa ataupun cara. Dan juga yang kita harus pikirkan bukan urusan dunia, tapi betul-betul urusan akhirat. Karena sebenarnya kita di dunia cuma sementara, Pak. Itu yang sudah pasti dikatakan dalam hadis ataupun dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Malaikat Israil ini akan merampas kepada empat perkara. Ini akan dirampas oleh malaikatul maut, mau tidak mau, Pak. Jadi ngeri, Pak. Ya. Yang pastinya nanti terakhir tentang urusan yang haram nanti. Pertama yang akan dirampas oleh malaikat Israil, malaikat maut itu tentang ruh. Ini walaupun kita betah di dunia, tapi memang sudah waktunya ini akan dirampas, diambil oleh malaikat Israil. Ya. Sudah pasti. Tidak ada muda, tidak ada anak ataupun tua. Kalau memang sudah waktunya ini akan diambil, akan dirampas ruh kita. Terus nanti yang akan dirampas oleh malaikat Israil bukan saja ruh, tapi juga harta kita. Kita mengumpulkan harta di sana, di sini, wah banyak di mana-mana. Itu akan dirampas, tidak akan menjadi milik kita nantinya. Ya mending lah kalau misalkan turunnya ke anak, ke istri ataupun yang disebut waris. Tapi terkadang ada. Ya. Mau tidak mau dengan kematian ini, dengan dirampasnya ruh kita, harta kita juga terampas. Saya punya teman Pak dulu, itu selalu kalau saya ingatin dia, wah urusan tobat, urusan ibadah mah nanti aja sudah tua, bilangnya nanti aja sudah tua. Oh, ngumpulin hartanya sampai mobil banyak, istri cantik. Taunya belum lama, masih muda, masih waktu-waktunya. Inilah dikatakan kalau ya kita juga nggak tahu namanya usia. Akhirnya waktunya dirampas oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sama malaikat Israil, memang sudah waktunya. Bukan saja wafat, itu harta dan istrinya juga sekarang nikah lagi dengan orang lain. Hartanya mana-mana, macam-macam. Itu kan sakit. Dalam satu riwayat orang sudah meninggal kepada keluarga akan melihat turadu amalul ahyalil amwat min aqribihi wa ibanihi. Kata Nabi Rasulullah SAW, itu akan dilaporkan, diperlihatkan amal-amalan orang-orang yang hidup kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kan pastinya akan sakit hati nanti. Kita ngumpulin harta, istri kita dangdanin, istri kita tiba-tiba kita meninggal, harta diambil, begitu juga istri juga ada yang nikahin, kan pasti sakit hatinya bagaimana? Pertama dirampas ruhnya, kedua dirampas hartanya, ketiga dirampas jasad kita sampai dirampas. Ketika kita telah meninggal di dalam kubur itu dirampas oleh malaikat sampai tinggal tulang belulang, sampai dikatakan jangan saja jasadnya, dagingnya, sampai ulat-ulatnya juga dirampas, habis nggak ada kita. Terus yang terakhir, nah ini sini kita harus menjaga kita waktu kita di dunia. Ada orang contohnya misalkan yang minjem uang tadi tapi tidak pernah bayar, ataupun secara langsung sekarang pejabat-pejabat korupsi di mana-mana. Terus tiba-tiba kita taubat aja, tapi korupsinya disimpan, barang korupsian tidak dibagikan ke haknya, tidak diberikan kepada yang mempunyai haknya. Ketika meninggal bagaimana, Pak? Ini orang-orang yang diambil haknya ini akan menuntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mereka kan di dalam khususnya di sana tidak akan bisa bayar lagi seperti dohir begini. Nanti dibayarnya dengan apa? Ini akan dirampas amal solehnya. Apabila si orang ini, contohnya misalkan mempunyai utang tidak dibayar ataupun korupsi, gitu. Terus keburu mati, nanti bagaimana orang-orang yang mempunyai hak di sana? Itu tetap akan
minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya amal solehnya orang yang tadi, kalau mempunyai amal soleh, nanti dikasihkan kepada yang tadi haknya diambil. Mending kalau ada amal solehnya. Terus kalau misalkan amal solehnya sudah diberikan tidak cukup, ini lebih mengerikan lagi. Dosa-dosa yang mempunyai hak yang diambil, ini dosanya semuanya akan diberikan kepada orang yang tadi. Makanya disebut dirampas amalnya. Jadi kita itu udah pasti dirampas ini 4. Pertama dirampas ruh, kedua dirampas harta, ketiga dirampas jasad, keempat dirampas amalnya. Apabila kata tadi kita mempunyai sesuatu hutang piutang ataupun ada hak orang lain keambil oleh kita. Nah, ini naudzubillah, seperti makanya tadi perdagangan bagaimana harus benar. Berarti kan hak orang lain terambil oleh kita. Makanya para ulama sangat-sangat apik waro, takut. Saking takutnya seperti itu. Ulama-ulama terdahulu. Karena itu mau tidak mau. Orang yang kita misalkan orang lain punya utang kepada kita, dia meninggal, terus uang kita. Bagaimana dia yang punya hutang meninggal bebas pertanggungjawaban? Dia tetap di akhirat itu ada. Nanti kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti diberikan amal soleh orang yang punya utang tadi, dia diberikan kepada kita yang punya utang. Kalau tidak cukup, naudzubillah, dosa kita diberikan sama mereka. Ya. Ini yang paling kita harus pikirkan. Bukan saja kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat. Terus kata tadi, apabila seseorang betul-betul bisa menjaga makan barang halal ataupun minuman barang halal, itu Masya Allah hasilnya. Selama 40 hari contohnya, itu istanaru qalbuh, itu hatinya akan terang. Wajarot minhu yanabiul hikmah, akan berjalan daripada hati yang terang itu sumber daripada sumber hikmah ala lisani, daripada omongannya. Makanya jangan kaget kalau para ulama-ulama itu omongan-omongannya dahsyat, menjadi lawang taufik hidayah buat hati yang mendengarkan. Di sini perlu kita, sangat-sangat perlu kita. Hanya perlu berkumpul sama ulama, perlu berkumpul sama hukama. Sampai Nabi menyatakan, alaikum bimujalasatil ulama wastami'u kalamal hukama. Mesti kepada anda sekalian berkumpul sama ulama dan juga mendengarkan kalam-kalam hukama, kalam-kalam hikmah. Ini seperti kalam-kalam hikmah seperti ini. Jadi akan menyadarkan kita, akan memberikan tahu apa ketidaktahuan kita. Kadang-kadang mungkin kita tidak sadar apa. Makanya kalau bagusnya kita menyimpan di dunia, jangan ke belakang, tapi nyimpan itu ke depan. Kalau ke belakang kita maju, ditinggalkan. Tapi kalau ke depan, untuk urusan akhirat, terus untuk kebaikan untuk orang akhirat, kita mati itu akan menjemput kita. Ya, tapi kalau di belakang, ke belakang terus ngumpulin, tidak dihubungkan dengan urusan akhirat, kita terus maju, umur kita maju, kita wafat, kita meninggal, yang kata tadi dirampas barangnya, hartanya dirampas. Tapi kalau ke depan ke urusan akhirat, itu insya Allah ya, amal soleh kita akan menjadikan pertolongan buat kita. Ya, alhamdulillah wa syukurulillah. Bukan itu saja, kata beliau di sini, kalau kita bisa betul-betul menjaga daripada makanan yang halal selama 40 hari, apalagi bisa terus-menerus seumur hidup kita, itu betul-betul bukan saja hatinya akan terang dan juga omongan-omongannya akan menjadikan hikmah, malah wa akramahullah bil juhdi fid dunya, Allah akan memuliakan dengan sesebutan orang juhud. Ya. Jadi orang juhud ini orang-orang yang betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hubud dunia, tidak mencintai dunia. Dulu pernah saya menerangkan hubud dunia. Kenapa dikatakan oleh Nabi hubud dunia rasul kulli khati'ah? Cinta dunia itu pokok saban kesalahan. Itu sumber saban-saban kesalahan. Karena urusan dunia mah jangan dimasukkan ke hati. Yang namanya hubud dunia, cinta dunia kan cinta itu dalam hati, bahaya. Kalau dunia sudah dimasukkan ke hati bahaya, tapi dunia cukup digenggam hati, urusannya untuk Allah dan untuk akhirat ya. Makanya insya Allah kita akan selamat daripada itu. Tapi kalau dunia dimasukkan ke hati, ini naudzubillah
yang celaka. Makanya kata Nabi, ra'su kulli khati'ah. Ya. Kenapa zaman sekarang Pak sampai keadaan semerawut seperti sekarang? Ini saya pernah lihat daripada hadis Rasulullah SAW, fasadatul ummah bi fasadatul umarah. Ruksaknya rakyat itu karena ruksaknya pemerintah. Tapi terkadang beliau juga Rasul menyatakan wa fasadatul umarah bi fasadatul ulama. Rusaknya pemerintah ini dengan sebab rusaknya ulama. Terus kenapa ulama sampai rusak? Fasadatul ulama bihubi dunia. Kalau ulama sudah cinta dunia, kecelakaan untuk semuanya. Bukan saja untuk pemerintah, bukan saja untuk rakyat, dunia. Kalau ulama-ulama sudah hubud dunia. Jadi wa fasadatul ulama bihubi dunia wa hubud dunia rusikul fatimah. Sampai beliau Nabi mengatakan seperti itu. Pasti rusaknya rakyat ini dengan rusaknya pemerintah. Rusaknya pemerintah dikarenakan ada rusaknya ulama dunia. Maka kita betul-betul harus tahu mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Itu harus tahu betul-betul. Ada alamat-alamat ciri daripada ciri-ciri ulama dunia. Hati-hati, sampai Nabi mengatakan aku lebih takut daripada Dajjal, yaitu kepada ulama-ulama dunia. Itu Nabi sangat mengatakan begitu, karena yang namanya ulama dunia itu betul-betul akan menyesatkan ulama. Kalau Dajjal mungkin semua tahu nanti itu Dajjal, tahu. Tapi ini ulama, kata Nabi. Makanya Nabi mengatakan ini aku lebih takut kepada ulama-ulama dunia daripada Dajjal. Karena ulama-ulama dunia itu betul-betul bisa menyesatkan. Ini kan dikarenakan apa? Yaitu kebanyakan di hobi dunia, cinta dunia. Nah, ini yang ditakutkan ini. Jadi harus betul-betul kalau kita betul-betul ingin ikut kumpul bersama para ulama, para Rasulullah, para nabi, para rasul di surga kelak, kita harus betul tahu mana ulama yang harus diikuti. Ya, udah jelas Nabi membagi dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Harus betul tahu itu. Jangan sampai ini juga ada ulama, ini juga ulama. Kita ada jalur-jalurnya, ada koridor-koridornya. Di agama itu dijelaskan. Ya. Ini sangat-sangat perlu kan. Wasofat sariratu, orang yang menjaga daripada barang-barang yang halal sampai 40 hari, yang maksudnya halal dan halal itu sofat sariratuhu, akan bersih batinnya bersih. Kata tadi, setiap apapun menghadapi masalah itu Allah memberi isyarat. Allah memberi isyarat dengan keraguan. Kalau ragu jangan, berarti di situ ada ketidakbaikan. Tapi kalau yakin silakan. Dan Nabi menyatakan, dan mayuribuka, tinggalkan apa-apa yang meragukan. Ilama la yuribuka, silakan. Kalau tidak ragu silakan. Karena yang namanya fa inna sidqa tumaninah, kebaikan ini yang halal itu tumaninah dalam hati. Tapi fa innal kadhib raibah, apabila ada kebohongan, apabila ketidakbenaran, itu Allah memberikan raib, memberikan keraguan dalam hati kita. Ini hati-hati yang bisa terjaga ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberi. Ini alhamdulillah wa syukur Allah. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih. Orang yang betul-betul menjaga makanannya itu akan baik muamalahnya dengan Allah. Tadi muamalahnya akan baik, pasti baiknya. Ya. Karena tadi yang dimakannya, yang diminumnya ini halal. Jiwa raganya akan dimasukkan ke taat. Walaupun tidak taat, tapi kalau yang dimakannya halal, yang diminumnya halal, kata Nabi, taat jawarihu sa'an abah. Itu jiwa raganya, badannya akan dianggap taat sa'an abah. Apa dia mau bertaat atau tidak? Jiwa raganya ketika memakan yang halal dianggap taat. Tapi sebaliknya, badan ini apabila kita dimasukin barang yang haram, itu walaupun tidak berbuat maksiat, itu jiwa raganya, badannya dianggap maksiat. As-sot jawarihu sa'an abah. Ini naudzubillah semauzubillah. Sebenarnya tadi untuk menghadapi global zaman sekarang itu sudah mukhalif, susah sekali. Untuk betul-betul mendapatkan yang halal itu susah, sangat susah. Ya. Tadi caranya paling tidak buat kita pakum bidawahir, hukuman secara dohir. Ini dohirnya nih halalnya.
Terus keduanya di balik zatnya atau barangnya, caranya kita. Caranya mendapatkannya dengan cara haram ataupun halal. Yang dibolehkan agama atau tidak. Baik, Masya Allah. Sebaliknya dari itu, waman akalal haram wa subhat, barang siapa yang memakan haram ataupun subhat, kana ala dodi min dalika kulli, berarti sebaliknya, hatinya akan gelap. Na'udzubillah. Itu yang akan berjalan dari hati ke lisannya selalu pekerjaan perkataan-perkataan yang kotor, bukan hikmah. Kejelekan nantinya, bukan hikmah. Itu dikarenakan apa? Karena ada tadi yang masuknya barang-barang haram. Dan juga tadi Allah akan menghinakan. Dan terus wasopat, kalau tadi orang yang halal sopat sayratu, ini akan menjadikan kotor batinnya dan akan menjadikan jelek daripada muamalahnya dengan rohnya. Ini naudzubillah semua. Fatul iman. Sekali lagi Al-Imam Haddad di sini sampai-sampai membahasakan izdahid, harus bersungguh-sungguh, betul-betul kita memperhatikan bagaimana yang masuk ke perut kita, jangan sampai ada yang haram, tapi harus betul-betul yang halal. Walaupun susah dengan caranya zaman sekarang, ya caranya fakum bidawahillah, hukuman secara tegas. Dan yang disebut makanan atau minuman ini bukan saja secara zahiriah, ada juga makanan hati. Kita harus tahu makanan hati. Kalau yang tadi makanan jasmani ya, sampai madaratnya seperti itu. Hati-hati dengan makanan hati. Hati ini perlu makan, Mas. Makanan hati ini apa? Makanya di sini perlu, sangat-sangat perlu. Makanan hati ini ilmu dan hikmah, ilmu dan kebaikan. Saya ngeri kalau ada orang yang tidak talabul ilmi, tidak mendengarkan ilmu-ilmunya Allah sampai seminggu ataupun sebulan sampai 40 hari. Bagaimana seperti jasad kita kalau tidak makan? Mungkin bukan saja sakit tapi akan mati hati ini. Makanya mungkin ada kita melihat ada sebagian kelompok atau seseorang, apabila kita kasih tausiah, apabila kita kasih pencerahan, tidak masuk-masuk, itu yang ditakutkan hatinya sudah mati. Ngeri. Yang namanya sudah mati bisa dibangunkan enggak? Kalau masih sakit mungkin ada obatnya. Ini harus perlu kita ketahui juga. Pernah merasakan nggak laparnya hati? Maaf. Pernah nggak merasakan laparnya hati? Kan hati ini juga perlu makan. Ini jasad jasmani kita kan perlu makan. Sampai misalkan sehari kadang tidak makan, lapar kan? Ini hati, yang namanya hati batin, ini perlu makan juga. Makannya apa? Makannya ilmu, makannya hikmah, makannya kebaikan-kebaikan. Ini perlu ini. Makanya sampai Nabi mengatakan, barang siapa tidak hadir ke majelis taklim ataupun ke majelis ilmu, tidak mendengarkan kalam-kalamullah, tidak mendengarkan daripada yang sifatnya tausiah daripada ulama-ulamanya Allah, ini ditakutkan hatinya mati. Mata kolbu, kata Nabi. Mata kolbuhu, mati hatinya. Ini kalau sudah mati hatinya bagaimana? Naudzubillah. Seperti jasad kita, bisa nggak? Kalau jasad sudah mati dibangunkan bisa? Susah. Bukan susah, tidak bisa. Ya mending kalau masih hatinya sakit. Seperti jasad sakit masih ada obatnya. Ini perlu kita ketahui. Jadi sangat perlu sekali kita mendengarkan daripada ilmu-ilmunya Allah. Kita perlu sekali berzikir kepada Allah, mengingat Allah, membaca Quran, baca sholawat atau zikir ataupun apa yang sifatnya dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai makanan-makanan hati. Ini sangat-sangat perlu. Tadi saya telah mengatakan akan membuka daripada sebagian waktu untuk tanya jawab. Boleh yang mau bertanya? Boleh. Yang tadi bisa dipahami ya? Ngerti? Boleh, makanya ini sengaja ada waktu. Ya. Saya ada kalanya itu habis sholat itu merasa hati lapang.
seperti itu. Ya, alhamdulillah wa syukurlah. Kita contoh secara zahiriah. Kita lapar, terus kita makan. Sudah makan enak nggak? Enak kan? Duh, enak, nyaman, enak lah. Apalagi ada orang-orang katanya, cuman saya pribadi tidak ya, katanya kalau tidak makan terus tidak diujungi dengan merokok itu kurang enak katanya. Sampai enak gitu. Ya seperti tadi, ini secara batiniah. Apabila seseorang sudah ada berhubungan sama Allah, ataupun yang sifatnya dzikir, ataupun sifatnya mendengarkan ilmu, ataupun masalah-masalah bisa terjawab, itu kan pasti seperti kita dohiriah, kita lapar terus makan, enak rasanya. Nah, ini dikatakan bahwa makanan hati ini ilmu dan hikmah, ilmu dan kebaikan-kebaikan. Terus bagaimana caranya? Ya ini insya Allah kalau buat orang-orang yang ada rasa dauk, jadi dauknya itu betul-betul, rasanya itu betul-betul diperhatikan, itu akan terasa. Akan terasa. Laparnya hati akan terasa. Saya misalkan 1 hari 2 hari maaf tidak membuka kitab ataupun kita tidak ngaji sama anak-anak santri, kita kayak ada apa? Kayak kehidupan ini kayak apa? Karena memang sudah terasa, sudah dirasakan bagaimana hati ini suka lapar. Para ulamanya Allah yang udah tua juga baca Quran, dzikir, itu makan hati itu. Coba aja kalau nggak percaya bagaimana rasanya ketidakenakan akibat daripada kita jauh dari Allah, jauh daripada dzikir, jauh daripada membaca Quran, jauh daripada ilmunya Allah. Rasakan kehidupan kita. Mohon maaf Pak, kita jangan melihat orang-orang yang kaya, orang-orang yang wah dunianya di sana di sini, tapi jauh dari Allah. Jangan melihat orang ini enak. Itu kehidupannya Pak, ngeri kalau gitu. Ini langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, berpaling daripada mengingatku, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada dzikir, berpaling yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini Allah menyatakan fa inna lahu ma'isatan dzanka. Maka sesungguhnya baginya itu ma'isatan dzanka, itu kehidupan yang sangat sempit. Walaupun dunianya mungkin di mana-mana, itu ngeri Mas. Ngeri. Tapi kita lihat kalau orang-orang yang beribadah, walaupun mungkin di rumahnya tidak ada apa-apa, makan mungkin cukup sekedarnya, tapi coba lihat kehidupan enaknya kehidupan mereka. Ini bisa dirasakan. Jadi tadi alhamdulillah kita habis sholat bisa merasakan, duh enak ya amat. Seperti itulah. Satu contoh misalkan kita, kalau dicontohkan dengan urusan dohir, kita lapar terus makan, terus makanan apalagi ada yang segernya, ada yang ininya, seperti itulah hati. Jadi insya Allah apabila kita terus seperti ini, itu akan terasa nanti laparnya hati. Nabi mengatakan barang siapa tidak hadir ke majelis taklim, ke majelis ilmu sampai 40 hari, tidak hadir 40 hari, Nabi menyatakan mata kolbu, ditakutkan akan mati hatinya. Ya jasad kita kalau tidak diberi makan 40 hari bagaimana? Bayangkan, jangan 40 hari, 1 hari 2 hari, pasti akan merasakan lapar. Nah mungkin, mohon maaf, orang-orang yang belum merasakan itu mungkin terlalu banyak melihatnya urusan dunia atau urusan jasad, tidak memperhatikan hati. Sayangi hati, oh Masya Allah. Sayangi hati. Karena insya Allah semua apapun juga bersumber dari hati. Kalau hatinya sehat, ini insya Allah jasad kita juga akan sehat. Tapi kalau hatinya sakit, jasad kita itu akan ikut sakit. Kita hati sakit aja, jasad kita akan sakit. Kita mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat, hati kita lagi sakit, jasad kita ikut sakit. Jadi di sana dikatakan sampai ada ulama sampai apabila setelah talabul ilmu begini, atau telah baca Quran, atau telah membaca ilmu-ilmu ya, dari kitab-kitab para ulama, itu beliau membaca doanya apa? Seperti membaca doanya setelah makan, Allahumma barik lana bima razaqtana.
Watimna khairin minhu ataupun wakinna adzabannar. Ada ulama sampai begitu. Setiap habis talabul ilmi, setiap mutola'ah atau mudakarah mendapatkan ilmu, itu doanya begitu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sampai ditanya ulama ini, kenapa? Kok bacanya setelah makan? Ya memang ini sudah makan. Makan apa? Makanan hati. Ini Masya Allah. Ya alhamdulillah wa syukur. Ya alhamdulillah kalau setiap sudah sholat kita merasakan ini seperti itu. Merasakan lega. Coba aja contoh kita. Ya. Kita misalkan kita tahu akan kewajiban. Ya. Kita sebelum sholat isya waktu udah jam 9, jam 10 kan terasa lapar. Maksudnya lapar hati, belum sholat. Tapi setelah kita sholat, setelah kita kayaknya kenyang gitu. Hati ini kayaknya kenyang. Ya. Itu yang sudah biasa membiasakan. Tapi kalau belum, orang-orang khususnya yang selalu memperhatikannya urusan dunia, belum atau tidak akan bisa merasakan. Tidak akan bisa merasakan. Ada pertanyaan lagi? Iya. Ya. Adakah amalan khusus yang membuat kita diri khusus lega gitu ya? Kalau saya sih biasanya apapun berbagi. Ya. Kalau masalah ada hadisnya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa. Dijawabkan itu akan menguatkan hati kita. Kita akan kalau ya Allah menyebutkan Al-Quran, kebiasaan untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu dan selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu dengan doa ya, dengan doa. Ya intinya sebenarnya bukan doa ini apalagi doa dari Rasulullah kan kepada sahabat sampai menyuruh diamalkan. Intinya apabila kita mengingat kepada Allah, ini akan menenangkan. Sampai dikatakan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah, bahwa sesungguhnya dengan dzikir tatmainnul qulub, menenangkan hati, melegakan hati. Jadi intinya kita dzikir, ingat kepada Allah, ini menenangkan hati. Gitu. Apalagi sampai tadi ada doa-doa khusus dari Rasulullah. Itu kalau kita alhamdulillah setiap habis sholat dibaca. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu dibaca. Ya. Jadi kalau untuk cara dengan doa, jadi yang memang betul bisa menenangkan atau mengkenyangkan itu berzikir. Kan ilmu juga zikir. Malah ini ilmu lebih-lebih daripada zikir. Ya. Makanya sampai dikatakan kenapa kita mendapatkan ilmu satu bab, atau kita mendengarkan ilmu atau duduk 1 jam di pengajian di majelis ilmi, ini lebih baik daripada sholat sunat 60 rakaat. Bayangkan hebatnya kalau kita duduk-duduk mendengarkan ilmu Allah. Ini Nabi yang mengatakan. Karena ilmu ini lebih seolah-olah lebih apa? Lebih menenangkan. Jadi satu-satunya kalau secara gamblang untuk menenangkan hati itu yaitu dengan jalan di dzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah kamu sekalian kepada aku akan mengingat kamu. Nah ini Masya Allah. Ada pertanyaan lagi? Masukannya Masya Allah. Memang itu doa dari Rasulullah SAW. Bisa Allahumma a'inni, bisa Allahumma a'inna. Ketika kita jadi imam dibaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini malah diamanatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah kepada sebagian sahabat. Malah saya alhamdulillah dengan doa itu dapat ijazah dari Syekh Zakaria di Mekah. Itu langsung hadisnya, langsung riwayatnya di dalamnya. Alhamdulillah kita biasa. Alhamdulillah. Dan mungkin kalau untuk masalah ketenangan jiwa kita tidak bisa diomongkannya, masing-masing mungkin ada merasakan ketenangan jiwa ini. Tapi insya Allah dengan adanya kita berzikir kepada Allah, dengan kita adanya mengingat kepada Allah, baik membaca Quran atau berzikir atau membaca sholat, apapun yang sifatnya, itu insya Allah akan menenangkan hati. Karena hati ini bagikan rumah. Kalau rumah tidak diisi dengan manusia, itu sehebat, sebagus apapun, sekokoh apapun rumah, itu cepat hancur. Begitu juga hati, kalau tidak diisi dengan zikir, ini hati hancur, hati ini akan rusak. Makanya disebut kalau rumah
bedanya dengan rumah yang suka dipakai dzikir ataupun rumah dengan yang tidak dipakai dzikir. Itu perbedaannya seperti orang yang hidup dan mati. Begitu juga hati. Apabila hati yang selalu dipakai dzikir kepada Allah, mengingat Allah, itu hidup. Tapi kalau hati kosong daripada dzikir kepada Allah, itu seperti rumah yang kosong, menakutkan. Ini alhamdulillah. Ada pertanyaan selain daripada ini? Ini mungkin insya Allah ini yang disebut beliau di sini secara pokok. Kalau secara sunnahnya makan Nabi ini kan memang betul-betul beda dengan kita, Pak. Tapi kalau kita memang betul menginginkan makan seperti Nabi kan, maaf, Nabi selalu makan dengan tangan ya, dengan tangan. Terus tidak dengan semua jari. Nabi makannya dengan 3 jari ini kan, makannya dengan 3 jari. Terus selalu kalau kita makan, jangan langsung tengahnya, Pak. Kita makan pinggirnya. Karena barokah ini pertama turunnya ke pinggir-pinggir piring. Barokah. Makanya di sini dikatakan. Jadi kalau makan jangan sampai langsung tengahnya, bahasa orang tua jangan diacak gitu kalau makan. Dari pinggirnya makan. Terus untuk duduk juga di sana diajarkan untuk duduk ketika Nabi makan, duduknya bagaimana? Itu ada dua keterangan. Pertama dengan sila begini, ataupun dengan cara begini, Mas. Dengan begini. Seperti kita duduknya di hadapan raja. Seperti sila juga itu termasuk juga seperti di depan raja. Duduknya begini, yang satu didudukin, yang satu duduknya itu. Terus yang keduanya ada yang seperti sila begini. Cara makanya Nabi Rasulullah SAW. Ya. Kemarin diterangkan tentang masalah minum ya. Kalau minum Nabi itu, kalau kita minum jangan sekali-kali kita minum langsung 1 kali, Pak. Jadi berusaha kalau minum itu dengan 3 nafas. Ini 3 kali. Minum, nafas dulu, minum lagi, nafas dulu. Ini 3 kali. Ini sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW. Terus jangan sekali-kali kita minum kalau misalkan tidak ada gelas, kita ada kebenaran tekonya, langsung aja tekonya, jangan sekali-kali tuh. Jangan. Karena ditakutkan ada sebagian sahabat dulu di tempat minumnya langsung bahasa kita mah dikotor gitu. Taunya ada jin masuk, Pak. Karena yang namanya lubang-lubang ini sebagian daripada tempat-tempat jin. Jadi kalau kita tidak menemukan gelas, tidak berkawan ini tangan bisa dipakai. Ini sunnah Nabi. Tangannya dicuci, makanya minumnya di tangan aja. Minum. Jangan sampai nggak ada gelas, udah kotor aja tekonya, jangan. Jadi minumnya dengan tangan. Ini Nabi Rasulullah SAW. Jadi selalu ya makan Nabi ini sangat-sangat teratur. Kenapa kita banyak penyakit ini? Karena pola makan kita kurang terjaga. Kalau untuk adab makan, jangan sekali-kali kita makan di sini, ini lagi ada makanan, terus ditambah makanan lagi. Habiskan dulu di sini. Terus ketika kita makan, jangan diselangi dengan minum, kecuali sudah beres. Ini di sini katakan. Ya kecuali kalau kita keselak ya. Wah, kita keselak itu darurat. Itu pola makan itu diatur oleh Nabi Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Ya tadi yang paling utama perhatikan yang halal, jangan sampai yang haram. Keduanya pola makan. Karena itu sudah dipasti. Banyak penyakit ini itu dikarenakan pola makan yang kurang terjaga. Terutama kalau kita setelah makan malam begini. Setelah makan malam kita jangan sekali-kali kita tidur. Itu sudah dipasti kalau sudah makan kita tidur itu penyakit. Jadi kalau sudah makan malam, itu kita jalan-jalan. Bergerak paling tidak 20 gerakan, lebih bagus sekali 100 gerakan. Kalau sudah makan. Permangkan dindingnya sedang duduk nggak gerak-gerak sampai ketiduran, itu penyakit, Pak. Hati-hati. Jadi kalau makan malam digerakkan. Beda dengan makan siang. Kalau makan siang dikatakan ya kita setelah makan siang justru dipanjangkan badan kita, beristirahat gitu kan. Tapi kalau makan malam aja
Ya, makan malam. Jadi setelah makan malam, jangan sekali-kali kita tidur. Walaupun saking ngantuknya, gerakan dulu. Kemana lah kita ke dapur atau kemana? Digerakan dulu. Biasanya di olahraga. Gimana? Di olahraga malam makan ini. Nah, itu ada. Apalagi yang suka manis-manis, hati-hati tuh. Yang suka manis-manis malam, ketika kita minum yang manis-manis, kita tidur, hati-hati. Ini bisa apa? Bisa ya di situ mengenap. Gerakan. Kan kalau ada orang yang punya diabetes juga, itu obatnya bergerakan. Harus olahraga, harus ini. Kalau tidak sampai ke mata bisa kena. Itu hati-hati. Itu ada. Itu dari pola makan. Ya. Jadi mudah-mudahan, alhamdulillah, malam minggu kemarin kita bahas bagaimana tidurnya Nabi. Di sini kita bahas bagaimana makannya Nabi Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan makannya kita juga termasuk daripada sunnahnya Nabi Rasulullah SAW. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketika kita menggunakan sunnah Nabi ini, masya Allah, menggunakan sunnah Nabi seperti yang telah diterangkan kemarin. Apabila kita menggunakan sunnah Nabi, kebiasaan sampai jadi kebiasaan, itu matinya kita akan mati saja. Ini Nabi yang menyatakan, man tamassaka bi sunnati dan bersadatul ummati falahu ajrunya. Barang siapa yang memegang sunnahku ketika umat manusia ataupun zaman sudah rusak, falahu ajrunya. Jadi buat orang ini diberi pahala 100 syahid. Ya, masya Allah. Ya mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit, ada sedikit daripada mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.